Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu melalui video ini. Di kelas 12 ini Ibu akan mengajar materi sarana prasarana. Untuk semester 1 ini kita akan membahas 4 bab ya. Bab pertama yaitu perencanaan serta pengadaan sarana prasarana kantor. Yang kedua, penerimaan, penyimpanan serta penyaluran sarana dan prasarana perkantoran. Untuk bab 3, inventarisasi sarana prasarana. Kemudian yang bab 4, pemanfaatan sarana prasarana. Nah, dalam 4 bab ini kita bahas dalam 1 semester. Untuk proses penilaiannya nanti ada latihan, kemudian ulangan harian, kemudian UTS dan semesteran. Kemudian Ibu harapkan di kelas 12 ini kalian tetap fokus pada mata pelajaran, semua mata pelajaran ya. Karena kalian sudah kelas 12, tinggal menghitung bulan aja. Untuk itu kita mulai pelajaran pertama. Ya, perencanaan kebutuhan sarana prasarana kantor. Di pembelajaran ini kita akan membahas mengenai arti, tujuan, manfaat, unsur, syarat, kemudian analisis kebutuhan, pengusulan atau penentuan kebutuhan, serta prosedur perencanaan sarana dan prasarana kantor. Yang pertama kita simak pengertian perencanaan sarana prasarana. Kalian tahu pengertian perencanaan sarana dan prasarana itu? Nah, ini di sini ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama, Roger membuat perencanaan merupakan proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai serta menetapkan jalan dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan seefisien dan seefektif mungkin. Kemudian, menurut Sondang, mendefinisikan perencanaan sebagai suatu keseluruhan proses, perkiraan dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Ya, jadi merencanakan itu mungkin ketika kalian mau liburan harus punya rencana mau liburan di mana. Jangan asal keluar dari rumah, yang penting keluar aja, liburan aja. Enggak, harus direncanakan. Mau keluar di mana, jadi ada tujuannya seperti itu. Nah, dari dua para ahli ini disimpulkan bahwa perencanaan sarana dan prasarana merupakan sebuah proses merencanakan barang atau alat yang dibutuhkan sesuai skala prioritas dan anggaran perusahaan atau organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, pada pelaksanaan perencanaan sarana dan prasarana kantor, rencana kebutuhan sebaiknya dibuat untuk jangka waktu 1 tahun anggaran. Setelah pembuatan rencana kebutuhan perlengkapan, selanjutnya disusun perencanaan biaya yang meliputi biaya pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penginventarisasi, dan penghapusan agar perhitungan biaya sesuai dengan kebutuhan. Penyusunan rencana anggaran dilakukan dengan membuat daftar usulan kegiatan atau disingkat DUK yang berisi perhitungan harga pasaran yang berlaku serta harga pembelian tahun lalu sebagai perbandingan. Nah, di sini ada patokan di dalam perencanaan pengadaan suatu sarana dan prasarana perkantoran. Yang pertama, memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya. Yang B, menampung semua usulan pengadaan perlengkapan kantor yang diajukan oleh setiap unit kerja atau menginventarisasi kekurangan perlengkapan kantor. Yang C, menyusun rencana kebutuhan perlengkapan kantor untuk periode tertentu.
Yang D. Memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran yang tersedia. Kemudian di situ ada E sampai F ya untuk patokan dalam perencanaan pengadaan sarana dan prasarana. Yang kedua, tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana kantor. Di sini tujuan perencanaan sarana dan prasarana kantor. Yang pertama, menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pelaksanaannya. Ya, hakikatnya pelaksanaan rencana pengadaan sarana dan prasarana didasarkan pada analisis kebutuhan dan penentuan skala prioritas kegiatan yang disesuaikan dengan tersedianya dana dan tingkat kepentingan. Manfaatnya apa sih perencanaannya? Di situ ada membantu dalam menentukan tujuan sebagai pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan. Yang ketiga, sebagai bahan pengendalian dan penilaian agar kegiatan berjalan dengan efektif dan efisien. Yang keempat, sebagai peletak dasar-dasar dan menetapkan langkah-langkah. Yang kelima, menghilangkan ketidakpastian dalam perencanaan sarana dan prasarana kantor. Nah, unsur-unsur apa aja sih yang terlibat dalam perencanaan? Di situ kepala divisi, kemudian ada kepala unit, kemudian kepala TU, bendahara, pengurus, dan perlengkapan lainnya. Kalau di sekolahan, kalian bisa lihat di situ ada Bapak Kepala Sekolah, kemudian Wakasek, wakil kepala sekolahnya, kemudian ada bagian kepala TU, ya, ada bendahara dan lain-lainnya. Nah, di situ kalau untuk tingkat sekolah. Nah, dari sini jika kalian ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan dalam WA group. Kemudian untuk selanjutnya bisa kalian ringkas tulisan dari ibu ini untuk dipelajarin lagi. Jika kalian menyimpan videonya, kalau masih tersimpan masih mending, tapi kalau tidak tersimpan takutnya kehapus gara-gara kalian bikin rekaman sendiri. Ya, sebaiknya ditulis ditulis di buku tulis. Kemudian ketika nanti akhir semester bisa dikumpulkan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.